Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita kembali beribadah dalam live streaming, merupakan ibadah pekan keluarga dalam rangka HUT GKP yang ke-86. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai pujian pembukaan diambil dari PKJ 7 ayat yang pertama. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bermazmurlah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur Tuhan, kalau pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji menyembah-Mu melalui Pekan Keluarga HUT GKP ke-86. Tuhan yang Maha Kasih, kalau sore hari ini kami datang menghampiri-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami meyakini firman-Mu akan menuntun kami untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita untuk dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Berkatilah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kabar sukacita ini. Biarlah melalui mulut kami ini, suara Tuhan diperdengarkan. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami alaskan dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan saya bacakan firman Tuhan yang diambil dari Habakuk 3, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, yang Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dapat melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan kami sampaikan renungan harian dengan tema tetap memuji Tuhan dalam segala hal. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, betul-betul membuat kehidupan orang seakan berantakan dan banyak rencana perlu ditata ulang. Nafkah pencaharian menjadi tak menentu.
Pasca banyak tetap usaha yang ditutup untuk memutus rantai penyebaran virus yang belum ditemukan vaksin maupun obatnya itu. Sebagian pekerja mengalami pemotongan gaji, sebagian lagi malah menerima PHK. Para ibu kebingungan mengatur perekonomian keluarga yang terkoreksi jauh dari rencana semula. Biaya hidup meningkat, tetapi pendapatan malah berkurang. Beban para orang tua pun bertambah karena harus mendampingi anak-anak bersekolah di rumah. Kaum lansia tak kurang menderita karena mengingat kondisi fisik renta umumnya melemah, mereka tidak diperkenankan beraktivitas di luar rumah. Bahkan bergereja pun dilarang. Tujuannya semata agar mereka tidak sampai tertular virus itu. Kebosanan, perasaan terkungkung, dan tak berdaya, stres yang mengarah ke depresi mulai melanda. Hampir semua keluarga di dunia termasuk warga gereja. Dalam kondisi yang menekan itu, fokus perhatian orang seakan terpusat pada situasi dan kondisi yang membuat mereka terpuruk itu. Kehidupan di tengah pandemi yang dianggap serba sulit dan kelam ini membuat banyak orang menjadi mudah emosi dan pendek akal, sehingga tingkat kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Seperti halnya tindak kriminal di tengah masyarakat. Kerap dijumpai pula orang yang siang malam mengeluhkan nasibnya dan menarik diri dari pergaulan maupun persekutuan. Banyak orang Kristen yang mulai semakin sulit mengucapkan syukur, beribadah, dan memuji Tuhan akibat tekanan yang berat itu. Karena gereja melaksanakan ibadah secara virtual, sungguh menyedihkan karena kenyataan ini di beberapa tempat menunjukkan betapa semakin berkurangnya anggota jemaat yang hadir dan terlibat di dalam ibadah tersebut. Dalam percakapan pastoral, rupanya tidak sedikit warga jemaat mempertanyakan, di manakah Tuhan? Dengan kuasanya yang diimani maha dahsyat pada saat segenting ini, Tuhan dianggap diam dan membiarkan umatnya menderita. Suasana batin akibat situasi kelam dan menekan semacam ini dirasakan pula oleh Habakuk dalam penglihatannya. Habakuk meratapi keadaan bangsa Israel yang terpuruk akibat penindasan bangsa Kasdim. Ia melihat orang-orang fasik berjaya dengan menindas orang-orang benar. Dan Tuhan membiarkan hal ini terjadi. Tuhan diam. Kesengsaraan bangsa Israel begitu menyakitkan hati Habakuk. Tetapi ia pun tak berdaya untuk mengubahnya selain dengan meratap kepada Tuhan, agar Tuhan bertindak mengubah keadaan itu. Akan tetapi, dalam keadaan yang sangat kelam dan menekan itu, rupanya Habakuk tidak mau kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Habakuk meyakini Tuhan sanggup melakukan perkara besar dan dahsyat. Kepercayaannya begitu kokoh sehingga sekalipun segala hal yang baik lenyap, ia akan tetap memuji Tuhan. Merupakan gambaran iman dan pilihan sikap Habakuk menghadapi situasi kelam yang menimpanya itu. Yang pertama, pohon ara merupakan simbol semua hal yang biasa dijumpai orang Israel di tanah Kanaan. Banyak orang menerima manfaat besar dari pohon ara. Akan tetapi dalam situasi kelam rupanya pohon ara pun tidak berbunga. Bila tidak berbunga, pohon itu jelas tidak akan berbuah. Dan itu berarti tidak ada yang bisa diandalkan dari pohon ara. Saat Yesus mengutuk pohon ara, bila sesuatu yang biasa
ada dan akan hari dalam hidup manusia lenyap. Apakah kita bisa tetap bersorak-sorai memuji Tuhan? Habakuk memilih untuk bisa. Yang kedua, pohon anggur adalah simbol kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa Israel. Tentang perkawinan di Kana, ketika pohon anggur tidak berbuah, maka tidak ada lagi kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa Israel. Namun sekalipun kemiskinan menerpanya, Habakuk tetap memilih percaya dan memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Yang ketiga, pohon zaitun adalah simbol kesukaan dan kehormatan bagi bangsa Israel. Selain digunakan sebagai bahan bakar, lampu di rumah-rumah maupun istana, para raja Israel pun diurapi dengan minyak zaitun. Ketika hal yang mendatangkan kesukaan sekalipun kehormatan harus hilang dari kehidupannya, dan itu tentu mengecewakan. Habakuk tetap akan bersorak-sorak bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Yang keempat, kambing dan domba terhalau dari kurungannya. Mungkin karena dirampok orang, lembu dan sapi pun hilang lenyap akibat peperangan, bahkan ladang pun tak lagi tergarap sehingga tidak menghasilkan apapun. Ini merupakan malapetaka besar, karena bagi bangsa Israel, semua ternak dan ladang itu adalah tabungan dan jaminan kemakmuran hidup anak cucunya. Di saat keadaan yang tampaknya tidak memberi harapan, masa depan yang baik, Habakuk tetap akan memuji kebesaran Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa ia tetap mampu memuji Tuhan dalam keadaan yang serba gelap dan bisa jadi masa depan suram? Itu Habakuk rupanya tetap yakin dan berpengharapan bahwa Tuhan adalah sumber keselamatannya, satu-satunya yang diandalkan. Dalam ayat ke-19 pun menegaskan bahwa keyakinan dan pengharapan Habakuk kepada Tuhan, ia meyakini bahwa Tuhan akan membuatnya tetap kuat dan cekatan menjalani perjalanan hidupnya, seperti seekor rusa yang akan terjatuh karena dikaruniai Tuhan. Cekatan dan kekuatan menjejakkan kaki di bukit-bukit terjal berbatu. Habakuk yakin bahwa Tuhan pun akan memberikan kasih dan karunia agar ia tetap tidak terjatuh dalam situasi dan kondisi apapun. Itulah sebabnya Habakuk bisa tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan. Bagaimanakah dengan kita? Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang semoga segera berakhir ini, baiklah kita belajar pada Habakuk. Keyakinan dan pengharapan Habakuk tidak diletakkan pada situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Ia tidak mengandalkan kekayaan, pengetahuan, relasi, status, ataupun yang ada di dunia yang mudah berubah ini. Satu-satunya yang diandalkan adalah Tuhan, Juru Selamatnya. Melalui teladan Habakuk, kita banyak belajar tidak ada keuntungan dengan sikap meratapi nasib buruk. Mencari kambing hitam, menarik diri dari pergumulan atau persekutuan, tidak produktif, dan bahkan jatuh dalam penghujatan terhadap Tuhan. Manakala harus berhadapan dengan situasi sulit dan kelam, Habakuk memilih untuk tetap menjaga hatinya, agar tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Allah yang menyelamatkannya. Oleh karena itu, ia bisa tetap memuji Tuhan. Baginya, entahkah ia berhadapan dengan situasi dan kondisi yang menyenangkan atau menguntungkan, maupun kelam, menekan,
dan seolah tanpa harapan, ia tetap berpengharapan kepada Tuhan yang pasti menyelamatkannya. Bagaimanakah dengan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini ada dua pertanyaan yang akan Bapak Ibu renungkan. Yang pertama, apa yang membuat kita sulit memuji Tuhan dalam segala keadaan? Yang kedua, bagaimana kita bisa tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama merenungkan dua pertanyaan ini dan kita gumuli. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai pujian penutup dari PKJ 185. Maaf, 265. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami kembali datang kepadamu. Syukur buat anugerah-Mu, kalau pada sore hari ini kami ibadah pekan keluarga, Tuhan memberikan kesehatan, sukacita. Pada saat ini kami berdoa untuk ibadah pekan keluarga yang kita lakukan dalam rangka HUT GKP ke-86. Tuhan mengetahui kondisi saat ini dan dengan saat ini yang didera COVID. Bahkan saat ini kita melakukan ibadah secara online. Tetapi semua tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk memuji Tuhan. Tuhan, berikan kami semua badan yang sehat, kesetiaan kepadamu untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Tuhan, beri kami kekuatan untuk menjalani kondisi seperti ini. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jemaat kita yang banyak hal yang terjadi, di antaranya masalah ekonomi keluarga, kesehatan, kesetiaan pada Tuhan, putus asa, PHK terjadi di mana-mana. Tuhan, beri kami jalan keluar yang terbaik untuk bisa keluar dari kondisi yang seperti sekarang ini yang kita rasakan. Tuhan, mampukan kami untuk berjalan di jalan-Mu meski kadang terasa berat. Tuhan yang Maha Kasih, ajari kami untuk tetap kuat dan bertahan setia kepadamu dalam kondisi COVID-19 ini. Kami serahkan pergumulan jemaat Tuhan di GKP Tasikmalaya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan. Tuhan, jamah mereka oleh bilur-bilurnya dan Tuhan sembuhkan dan dikuatkan.
Tuhan, kami berdoa untuk Pendeta Felix, Prastio Adi, dan para pinatua. Berikanlah kemampuan, kekuatan, kesetiaan dalam tugas pelayanannya di GKP Tasikmalaya. Tuhan yang makasih, kami berdoa juga untuk panitia PHRG dan komisi-komisi. Tuhan mampukan dengan rencana program-program dalam kondisi COVID-19 ini supaya terjalin yang lebih baik hingga dapat terlaksananya apa yang menjadi persembahan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang makasih, kami serahkan jemaat-Mu di GKP Tasikmalaya ini ke dalam tangan kasih-Mu untuk tetap setia pada Tuhan Yesus Kristus. Bila sebentar kami mengakhiri ibadah ini dan kita kembali ke rumah kami masing-masing, ataupun kami tetap dalam aktivitas kami, Tuhan juga dapat memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Inilah doa dan permohonan kami, ampunilah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.